Selamat datang dalam pembelajaran anti-fraud. Fraud atau kecurangan adalah ancaman serius bagi lembaga keuangan. Dalam 19 tahun terakhir, 137 bank ditutup. Dan hanya dalam 2 tahun terakhir, 2023 hingga 2024, sebanyak 19 BPR gulung tikar. 15 diantaranya terjadi hanya pada tahun 2024. Yang lebih memprihatinkan, 90% pelaku fraud justru berasal dari pengurus bank, direksi dan dewan komisaris. Dampaknya berat. Gaji dipotong, tunjangan hilang, karyawan di PHK, hingga reputasi rusak di mata OJK dan Bank Indonesia. Fraud Triangle. Untuk memahami mengapa fraud terjadi, mari kita lihat Fraud Triangle diperkenalkan Dr. Donald Cressy. Ada 3 faktor utama. Pertama, tekanan finansial. Kedua, peluang akibat lemahnya pengawasan. Ketiga, rasionalisasi atau pembenaran diri. Fraud sendiri adalah perbuatan yang disengaja, merugikan bank atau nasabah, dan menguntungkan pelaku. Jenis-jenis fraud. Jenis fraud dibagi menjadi 3 kategori besar. Korupsi, misalnya suap atau benturan kepentingan, penyalahgunaan aset seperti pencurian dana. Dan laporan keuangan curang, misalnya manipulasi laba, dengan menahan biaya atau menaikkan pendapatan fiktif. Strategi anti-fraud. Strategi pencegahan terdiri dari 4 pilar: pencegahan, deteksi, investigasi, dan pelaporan. Landasan hukumnya kini diperkuat melalui POJK nomor 12 tahun 2024, berlaku bagi seluruh lembaga jasa keuangan. Strategi ini harus mencakup internal bank, nasabah, dan pihak ketiga, seperti notaris maupun perusahaan asuransi yang wajib menandatangani fakta integritas. Unit kerja dan pelaporan. Setiap BPR diwajibkan membentuk unit khusus anti-fraud, langsung di bawah direktur dan berhubungan dengan dewan komisaris. Fraud yang ditemukan harus dilaporkan, baik internal maupun eksternal. Jika kerugian signifikan, misalnya di atas 1 miliar rupiah, laporan ke OJK wajib disampaikan maksimal 3 hari sejak ditemukan. Sanksinya mulai dari teguran, pembekuan, hingga pencabutan izin. Studi kasus. Beberapa contoh nyata fraud dalam kredit. Kredit fiktif, rekayasa agunan, pencairan sebelum syarat terpenuhi, hingga manipulasi pelunasan yang dikenal dengan istilah lunas cair. Ada juga kasus novasi yang dilakukan bukan untuk menyelamatkan aset, melainkan menutupi kualitas kredit buruk. Pencegahan dan budaya anti-fraud. Budaya anti-fraud harus ditanamkan di seluruh organisasi, melalui sosialisasi, workshop, hingga pelatihan rutin minimal sekali setahun. Deklarasi anti-fraud, kode etik, dan sistem pengendalian internal adalah pondasi utama. Struktur 3 lines of defense wajib ditegakkan. Unit bisnis sebagai garda pertama, kepatuhan dan manajemen risiko sebagai garda kedua, serta audit internal maupun eksternal sebagai garda ketiga. Peran direksi dan komisaris. Direksi dan dewan komisaris punya tanggung jawab besar. Setiap keputusan signifikan yang belum dianggarkan harus dibicarakan bersama. Agunan dalam kredit memang bukan analisis utama, tetapi tetap penting sebagai jalan keluar kedua, terutama saat krisis. Kesimpulan, fraud dari karyawan bisa merugikan, tetapi fraud dari pengurus dapat menutup bank selamanya. Karena itu, integritas bukan sekadar slogan, melainkan komitmen bersama. Mari kita jaga kepercayaan, tegakkan budaya anti-fraud, dan bersama-sama membangun industri perbankan yang sehat serta berintegritas.